adik-adik, selamat hari Minggu. Wah, senang sekali Kakak Leni bisa menyapa kembali adik-adik. Kita bersama dalam ibadah hari Minggu pelayanan anak GPIB Bukit Zaitun Duri di tanggal 17 Januari 2021. Nah adik-adik, bagaimana kabarnya? Kakak Leni berharap adik-adik semua dalam keadaan sehat, tetap semangat, ceria, dan penuh sukacita. Adik-adik yang terkasih, saat ini kita mau beribadah. Meskipun masih secara virtual, namun kita tetap selalu bersyukur dan tetap selalu semangat di dalam mengikuti ibadah maupun di dalam segala halnya adik-adik ya. Nah, biar lebih semangat lagi, kita mau tepuk Yesus yuk. Tepuk Yesus. Yesus. Yesus, yes. Nah, adik-adik yang terkasih, kita akan beribadah bersama. Namun sebelumnya itu, kita mau bersaat teduh sejenak ya. Mari adik-adik kita bersaat teduh sejenak. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Ku tahu Tuhan pasti buka aku hidup suci, tidak turut dunia. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Ku tahu Tuhan dengar doa saya. Asaku hidup suci, tidak turut dunia. Ku tahu Tuhan dengar doa saya. Saat teduh selesai. Kita bersatu dalam doa. Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih atas berkat dan penyertaan-Mu di sepanjang minggu ini. Pagi ini kami anak-anak-Mu dan kakak layan
kembali berkumpul dan bersekutu untuk ibadah impah dalam keadaan sehat dan sukacita untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Mohon bimbingan Roh Kudus-Mu sehingga ibadah kami berjalan lancar dan berkenan bagi-Mu dan menjadi berkat bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik yang terkasih, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih saat ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Bukalah hati dan pikiran kami masing-masing, agar firman Tuhan yang kami dengar dan kami baca dapat kami mengerti dan dapat kami lakukan dalam hidup kami sebagai anak-anak terang. Hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman, berkati dan urapi dengan Roh Kudus-Mu, sehingga firman yang boleh hamba sampaikan sesuai dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup. Amin. Pembacaan Alkitab pada hari ini terambil dari Yohanes 2 ayat 1 sampai 11. Perkawinan di Kana. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba."
Tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air." Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, "Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Demikianlah pembacaan Alkitab pada hari ini. Demikianlah pembacaan firman Tuhan hari ini. Terpujilah Kristus, Maranatha. Selamat pagi adik-adik. Selamat hari Minggu buat kita semua. Apa kabar adik-adik? Semoga kalian semua sehat ya, dan dalam perlindungan Tuhan. Hari ini kita sudah memasuki minggu ketiga di bulan Januari di awal tahun 2021. Tentunya ada banyak hal cerita atau kenangan indah yang kita lalui di tahun lalu. Ada suka, ada duka, ada tawa, ada tangis yang pernah kita lalui. Tapi kita patut bersyukur kepada Tuhan Yesus karena sampai di hari ini kita masih diberi kesehatan dan keselamatan dari Tuhan. Oh ya adik-adik, hari ini bersama dengan Kak Yeti kita akan mempelajari firman Tuhan yang terambil dari kitab Perjanjian Baru, yaitu kitab Yohanes 2 ayat 1-11 yang judulnya Perkawinan di Kana. Tadi kita sudah sama-sama membacanya ya. Kak Yeti mau bertanya dulu. Pernahkah adik-adik merasa takut? Ayo, siapa yang pernah mengalaminya? Pasti kalian pernah merasa takut, bukan? Misalkan takut karena nantinya gak naik kelas, atau takut karena nilainya jelek, atau takut di tempat kegelapan, atau bahkan takut kalau kita lagi sakit, kita sudah minum obat, kita sudah ke dokter, tapi kita gak sembuh-sembuh. Atau banyak contoh lain lagi yang membuat kita merasa takut. Apa yang biasanya adik-adik lakukan jika adik-adik merasa ketakutan? Ayo, siapa yang bisa menjawab? Ya, pasti kalian berdoa, meminta pertolongan kepada Tuhan. Tapi berdoa saja tidak cukup adik-adik, melainkan harus berusaha untuk memperbaiki diri supaya menjadi lebih baik. Contohnya, adik-adik pingin nilainya bagus, pingin naik kelas, pingin dapat ranking di sekolah. Tapi adik-adik malas belajar, malas mengerjakan PR, malas membaca buku. Bagaimana
untuk mendapatkan nilai yang bagus kalau kita bermalas-malasan. Untuk itu ya adik-adik, untuk mendapatkan nilai yang bagus, untuk mendapatkan ranking di sekolah, untuk mendapatkan kita supaya naik kelas, adik-adik harus rajin belajar, rajin membaca buku, dan rajin mengerjakan PR, supaya adik-adik mendapat nilai yang bagus. Dan apa yang adik-adik citakan dapat tercapai berkat usaha yang sudah adik-adik lakukan. Nah adik-adik, saat berbicara tentang ketakutan, hari ini kita belajar dari peristiwa perkawinan di Kana. Ternyata pesta perkawinan di Kana kehabisan anggur adik-adik. Keluarga yang mengadakan pesta tersebut merasa ketakutan kalau tamu undangan yang datang ke pesta tidak kebagian anggur karena anggurnya sudah habis. Saat mengetahui keluarga yang sedang berpesta kehabisan anggur, Ibu Yesus yaitu Maria yang pada saat itu menghadiri pesta perkawinan langsung datang kepada Yesus. Ibu Maria mendatangi Tuhan Yesus dan menyampaikan situasi yang terjadi agar Tuhan Yesus menolong keluarga yang mengadakan pesta tersebut. Tetapi Tuhan Yesus menjawab Ibu Maria. Katanya kepada ibunya, "Ibu, jangan menyuruh aku. Belum sampai waktunya aku menyatakan diri." Adik-adik, apa ya artinya jawaban Tuhan Yesus kepada ibunya? Apakah Tuhan Yesus menolak untuk menolong? Pernyataan Yesus yang mengatakan belum waktunya bukan menolak untuk menolong mereka, melainkan Tuhan Yesus mau mengatakan belum waktunya ia menyatakan diri sebagai Mesias. Karena itulah Yesus tetap menolong untuk melakukan mujizat guna memenuhi kebutuhan anggur di pesta perkawinan tersebut. Lalu apa yang terjadi adik-adik? Pada saat Tuhan Yesus meminta para pelayan agar mengisi semua tempayan-tempayan dengan air sampai penuh, lalu air yang penuh di dalam tempayan-tempayan itu berubah menjadi anggur, bahkan menjadi anggur yang sangat baik adik-adik. Sungguh luar biasa perbuatan Tuhan Yesus di pesta perkawinan di Kana. Ia mengubah air menjadi anggur. Itu karena kuasa Allah bekerja dalam diri Yesus. Karena ketaatan para pelayan untuk mengikuti perintah Yesus dengan mengisi semua tempayan yang ada dengan air yang penuh, membuat mereka dapat mengalami dan melihat kuasa Allah dalam diri Yesus bekerja. Semua para tamu yang datang ke pesta perkawinan di Kana akhirnya mendapat kebagian anggur. Nah, bagaimana dengan kita? Apakah kita juga mau taat dan setia kepada Tuhan Yesus seperti yang dialami para pelayan yang ada di pesta perkawinan di Kana? Jika kita taat, setia, rajin berdoa,
rajin beribadah kepada Tuhan Yesus, percayalah adik-adik, Tuhan Yesus akan memberkati kehidupan adik-adik dan akan memberikan masa depan yang terbaik buat adik-adik. Jadi, firman Tuhan hari ini mengajarkan kita bahwa Tuhan Yesus merupakan Allah yang berkuasa dan mampu melakukan berbagai hal yang tidak mungkin menjadi mungkin. Coba bayangkan, air diubah menjadi anggur. Yang tidak mungkin menjadi mungkin. Namun, kekuasaan Tuhan Yesus hanya bisa dirasakan oleh setiap manusia yang senantiasa hidup mengandalkan Tuhan Yesus. Karena itu, adik-adik diajak untuk selalu mengandalkan Tuhan Yesus di setiap perjalanan kehidupan adik-adik. Andalkan Tuhan dalam setiap kehidupan adik-adik. Percayalah, jika adik-adik mengandalkan Tuhan dalam kehidupan adik-adik, Tuhan Yesus akan selalu memberkati kehidupan adik-adik dan memberikan yang terbaik buat adik-adik. Demikianlah cerita firman Tuhan hari ini. Semoga adik-adik semua dapat menjadi anak-anak terang dan dapat menjadi anak yang takut akan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati adik-adik. Adik-adik, mari berdoa syafaat. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu atas berkat dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Hari ini kami bersuka cita karena kami boleh beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan di rumah kami masing-masing. Terima kasih Tuhan karena kami sudah mendengarkan firman Tuhan, dan biarlah firman Tuhan yang sudah kami dengar mengajarkan kami agar kami selalu mengasihi Tuhan, taat dan selalu setia kepada Tuhan serta mengasihi sesama kami. Kami juga berdoa untuk gereja kami GPIB Bukit Zaitun Duri, baik itu Bapak Pendeta dengan keluarga, Majelis Jemaat dengan keluarga, Kakak Layan PAPT dan keluarga, dan semua jemaat Tuhan dimanapun berada. Kiranya Tuhan Yesus menjaga dan memelihara serta memberkati kami semua. Secara khusus untuk pelayanan ibadah hari Minggu PA dan PT akan pada hari ini di rumah masing-masing melalui Zoom. Kiranya Engkau berkati Tuhan sehingga boleh berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia yang kami cintai ini. Kiranya Engkau memberkati para pemimpin pemerintahan bangsa kami, mulai dari yang tertinggi hingga yang terendah. Engkau berikan hikmat dan kebijaksanaan sehingga kedamaian dan keamanan tercipta di negara kami Indonesia yang tercinta ini. Tak lupa juga kami berdoa untuk adik-adik layan kami dimanapun mereka berada. Tuhan berkati dan berikan kekuatan serta kesehatan kepada mereka. Terlebih-lebih saat ini hampir seluruh dunia mengalami wabah COVID-19. Kami mohon belas kasih-Mu Tuhan, lindungi kami, jagai kami, sertai kami, jauhkan kami dari segala virus dan berikan kami keselamatan. Tuhan Yesus, masih banyak doa dan permohonan yang ingin kami sampaikan kepadamu, tapi kami yakin dan percaya Tuhan terlebih dahulu mengetahui apa yang ada di dalam hati kami masing-masing. Inilah doa syukur dan permohonan kami yang jauh dari kurang sempurna ini, yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup dan yang telah mengajarkan kami berdoa.
Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Hai teman, tahukah kamu sebuah buku yang indah dan menakjubkan, buku yang berisi kebenaran, Alkitab itulah namanya. Alkitab buku terindah, surat cinta dari Tuhan untukmu dan untukku dan semua orang. Alkitab buku terindah, ciptakan keselamatan, karya Tuhan Yesus yang mulia. Adik-adik yang terkasih, kita sudah mendengarkan firman Tuhan dari Yohanes 2 ayat 1 sampai 11. Nah, Tuhan Yesus adalah Allah yang berkuasa atas segala hal, melakukan segala hal yang tidak mungkin menjadi mungkin. Yang kita anggap mustahil, namun bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Nah, kekuasaan Tuhan hanya bisa kita rasakan oleh setiap kita manusia yang senantiasa hidup mengandalkan Tuhan. Nah, adik-adik semua, kita belajar untuk mengandalkan Tuhan dalam segala hal, dalam setiap perjalanan kehidupan kita. Oke adik-adik? Ya. Nah, sekarang kita mau memberikan persembahan syukur kita. Kita mau bernyanyi bersama dari Kidung Ceria 152, bersyukur kepada Tuhan. Kita nyanyikan bersama-sama ya. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan, syukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Syukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kesehatan yang Tuhan berikan kepada kami. Tuhan, kami sudah mengumpulkan persembahan
Kiranya Tuhan memberkati persembahan kami. Terima kasih Tuhan, amin.